Halo semuanya, balik lagi bersama saya Yoga di channel YouTube saya. Hari ini saya akan lanjut lagi untuk sharing mengenai tutorial robot trading ya, base trade system, robot BTS, untuk membuat custom setting supaya sesuai dengan budget yang kita pakai. Oke, kita langsung saja ke bagian account. Setelah itu pilih bagian boot setting ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh custom ataupun settingan yang saya pakai. Ada 3. Di sini ada budget tradingnya, ada trade balance-nya 660. Di sini ada 300. Nah, untuk mengetahui bahwa sebenarnya budget saya cukup untuk berapa trading dan lain sebagainya, bagaimana cara menghitungnya, saya akan coba bantu dengan membuka contoh settingan yang saya pakai ya. Jadi supaya teman-teman dapat gambaran. Kalau ada yang bingung berapa sih sebenarnya budget di satu pair untuk transaksi, apabila teman-teman memahami cara menghitungnya, ini akan lebih mudah. Saya coba kasih contoh. Ini saya menggunakan trading balance 300 tapi max pair-nya 6. Nah, berarti cara bacanya adalah dengan budget 300 USDT saya bagi ke 6 jenis koin ya. Berarti saya cuman punya alokasi di satu koin adalah 50 USDT. Ya, teman-teman, semoga sampai tahap ini paham. Kemudian di 50 ini akan saya bagi dari beberapa pembelian, tergantung dari teman-teman juga. Tapi misalkan saya hanya bagi di 4 kali pembelian, dengan catatan adalah multiple di sini 2 plus 1 3, kemudian tambah first buy 1 kali berarti 4. Nah, dalam 50 USDT dibagi 4 berarti dalam 1 kali pembelian itu dia menggunakan USDT sebesar 12,5 ya. Masih di atas, masih masuk karena untuk standar pembelian di Binance sekitar $10 ya, atau 10 USDT. Ketika teman-teman sudah paham sampai sini, ini akan lebih mudah membantu karena robot akan mengalokasikan atau menghitung total budgetnya seperti ini tadi ya. Ini ada 2 kali pembelian 3 kali plus 1 kali pembelian di first buy 4 kali, ketemu dalam 1 kali pembelian itu 12,5, walaupun ketika di bagian multiple sini akan membeli sebesar 2 kali, berarti di transaksi sini dia akan menggunakan 12,5 kali 2, berarti dia akan membeli sebesar 25 USDT di sini ya. Yang di atasnya trigger pertama ketika terjadi penurunan 6% misalkan ya, kemudian dia hanya membeli 1 kali, berarti hanya menggunakan 12,5 karena 1 kali. Di trigger kedua ketika terjadi penurunan 8%, ini saya setting untuk membeli 2 kali ya. Jadi budgetnya tidak terlalu besar, memang saya pakai karena melihat kondisi market belum terlalu bagus, jadi saya coba pakai dengan trading santai ya. Semoga sampai sini teman-teman dapat gambarannya ya. Jadi sebenarnya budget berapapun bisa dipakai dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, misalkan saya mau pakai first buy-nya misalkan lebih besar dari 12,5 atau mau lebih banyak, karena kalau first buy-nya cuma segitu, kalaupun dapat untung 1% hanya sedikit ya. Balik lagi, yang perlu diperhatikan untuk otak-atik lah ya istilahnya, untuk simulasi ataupun settingan di robot hanya perlu 3 hal. 1, teman-teman harus tahu berapa jumlah pair yang akan teman-teman pakai. Kedua, akan dibagi dalam berapa kali pembelian. Misalkan teman-teman ingin rubah ini menjadi 2 kali, otomatis berarti kita akan, cara bacanya akan seperti ini. 300 kita bagi 2, berarti kita punya alokasi USDT sebesar 150 untuk per pair. Misalkan kita pakai 2 ya. Sorry, biar gampang kita coba buka editannya. Ya, misalkan kita mau edit ini 2, berarti dengan modal kita tadi kita pakai adalah 300, kita punya modal untuk di satu pair adalah 150. Nah, misalkan kita pakai 2 pair, jadi modal yang akan kita alokasikan adalah 150. Dari 150 ini tinggal kita bagi berapa kali. Nah, ini tergantung berapa kali trigger
dan kemudian multiple yang akan teman-teman pakai ya. Misalkan kita buat triggernya adalah cuman satu kali, misalkan hanya satu kali, dan kemudian kita beli sebesar 3 kali lipat dari first buy-nya, berarti first buy-nya akan ketemu berapa? Jadi kan multiple-nya 3 ya, kita tambah first buy-nya 1 kali berarti 4, dengan budget 150 kita bagi 4 kali, berarti di pembelian pertama dia akan memakai 37,5. Jadi ketika 37,5 kali 3 adalah 112 ya, kemudian ditambah misalkan first buy-nya 37,5 akan ketemu 150. Jadi ini adalah budgetnya yang akan teman-teman pakai untuk satu koin. Nah, misalkan ini cuma dibuat satu kali, multiple-nya hanya pembelian satu kali, otomatis berarti pembagiannya akan lebih besar ya, karena dari misalkan modal 300 dibagi 2, berarti satu pair dia punya alokasi 150, dari 150 hanya dibagi 2, jadi untuk trigger hanya pembelian satu kali, kemudian ditambah dengan multiple yang satu kali, berarti hanya 2, dengan budget 150 kita bagi 2 akan ketemu 75 USDT. Jadi transaksi first buy-nya akan 75. Kemudian ketika terjadi penurunan, robot akan membeli kembali sebesar 1 kali dari pembelian awal ya. Jadi jumlahnya akan sama 75 USDT. Nah, jadi ketika ada 2 pair, misalkan teman-teman pakai beberapa pair, kemudian nanti terbuka dia hanya akan menggunakan 2 pair ya. Semoga sampai sini ada gambaran. Saya coba back dulu. Nah, ini contoh yang saya pakai ya. Jadi saya menggunakan 6 pair dengan 300 tadi ketemu 12,5 ya. Kita akan cek di bagian trade-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Ini first buy atau baru pembelian pertama, nominal yang dipakai sebesar ini ya. Bisa dilihat ya. Di bagian ini ada yang 34, tapi ini kalau tidak salah ini untuk first buy. Jadi saya memang ada beberapa settingan yang di beberapa koin saya buat first buy-nya agak lebih tinggi dibanding beberapa koin ya. Bisa kita klik ya, ini baru 1 kali buy ya. Jadi ini ada detailnya, total pembeliannya ya. Di bagian sini ada manual sell. Apabila teman-teman ingin melakukan penjualan secara manual, bisa lewat pilihan manual sell tanpa harus masuk ke akun trading teman-teman di Binance ya. Ini rata-rata masih first buy. Contoh untuk yang sudah pembelian beberapa kali, nah nanti akan seperti ini. Ini cara bacanya sih. Pembelian pertama 6,4 koin, kedua 2 kali lipatnya, kemudian di bagian sini 4 kali lipat dari yang pertama atau 2 kali dari yang sebelumnya. Di bagian segini sekitar berarti 4 kali 2 8 kali ya. Bisa dicek detailnya ya. Total dipakai 120, kita cek first buy nya ya 15,53. Pembelian kedua 30, pembelian ketiga 2 kali lipat dari sebelumnya 60 atau 4 kali dari yang pertama, kemudian buy yang terakhir 8 kali atau 120 USDT ya. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu. Berapa alokasi ataupun USDT yang akan kita pakai itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tergantung dari selera masing-masing trader ya. Jadi ini contoh open trade yang masih terbuka punya saya. Ini kondisi yang sudah profit masih jalan, kemudian ini masih ada yang merah atau masih minus dari pembelian awal ya. Jadi masih harus menunggu, dan robot baru akan melakukan close posisi setelah mencapai target ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun masih pengen tahu lebih banyak tentang robot trading BTS, silakan cek dalam deskripsi. Saya sediakan link WA saya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ataupun ingin mencoba menggunakan robot trading BTS, saya sediakan juga untuk link register di kolom deskripsi. Silakan tinggalkan komen apabila ada pertanyaan atau silakan WA ke saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.